Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Jadi di siniar ini kami adalah dua teman gereja yang sama-sama perantau, dan di sini kami akan ngumpul dan ngobrol tentang transisi hidup menjadi perempuan dewasa. Karena seperti yang kita tahu, jadi dewasa itu kan ternyata tidak mudah dan sering bikin kita canggung dan juga kesepian, terutama menjadi perempuan dewasa. Betul. Nah, dan semuanya ini seringnya datang bersamaan gitu kan, Iya. tuntutan cari jodoh, tuntutan jadi mandiri, tuntutan macam-macam lah datang bersamaan dan bikin kita hilang arah ya kadang-kadang gitu. Tapi kamu nggak sendirian, dan disinilah tempat kita ngobrol jujur-jujuran soal tantangan itu tadi, mulai dari pertemanan, keluarga, atau karir, sampai soal keuangan. Jadi di episode ketiga ini kita mau ngelanjutin seri pertemanan yang dewasa. Yes. Sekarang kita akan masuk ke topik yang mungkin bikin lebih nervous kali ya, karena akan membahas tentang konflik atau konfrontasi sama teman. Itulah dia. Ini ya aku ngerasa ini hal yang jarang banget ya Iya. buat dibahas, dan kayaknya orang-orang cenderung menghindari Menghindari itu. ada konfrontasi sama temennya atau sama pasangan juga gitu ya kadang. Padahal ya sebenarnya konfrontasi itu nggak harus kayak drama gitu ya, nggak harus emosional. Konfrontasi dalam pertemanan dewasa itu justru penting karena disitulah dua teman itu bisa saling mengingatkan. Iya. Dan bisa bertumbuh bersama, khususnya dari konfrontasi itu. Kalau konfrontasinya sehat gitu ya, itu pertemanannya akan bertumbuh gitu. Orang-orang yang di dalam pertemanan itu juga akan bertumbuh Jadi gitu. pertanyaannya nih akhirnya, ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Yes. Pertama, apa saja sih tanda-tandanya konfrontasi yang sehat dengan teman? Terus pentingnya punya konfrontasi yang sehat itu apa sih Mbak? Dan Ya. bagaimana cara mengkonfrontasi teman kita supaya pertemanan kita ini bisa terus berkembang sebagai orang dewasa. Karena kita kan orang Indonesia ya. Ini aku salah satu hal yang bikin aku sadar gitu kalau budaya konfrontasi di orang Asia Tenggara, Asia Timur gitu. Aku spesifik nyebutinnya Asia Timur Tenggara ini karena aku nggak ngelihat tabiat ini di orang Asia Selatan kayak orang India, Pakistan gitu, ataupun di orang Asia Barat kayak orang-orang Timur Tengah gitu kan, mereka juga orangnya konfrontatif banget ya. Iya. Nah, kalau orang-orang Asia Tenggara, orang-orang Asia Timur gini, kita nih sangat takut kalau ngedengar konfrontasi, konflik gitu. Dan ya itu ada kecenderungan kayak menyamakan konflik dan konfrontasi sama drama, sama bahkan akhir dari hubungan gitu. Jadi kayak seolah-olah kalau udah ada konfrontasi itu pasti hubungannya udah mau berakhir. Rusak gitu ya. Rusak. Tabiat-tabiat ini nggak tahu kenapa yang membentuk gitu interaksi orang-orang, interaksi pertemanan di kalangan orang-orang Indonesia pada umumnya. Ya aku bilang begini karena ini pengalamanku. Aku sih jujur aja, waktu aku sekolah itu aku nggak punya banyak teman sih. Jadi nggak pernah tahu gitu gimana konfrontasi juga waktu masih di umur-umur belasan tahun itu. Aku pernah menyaksikan konfrontasi antara dua teman gitu. Jadi cuma sayangnya contoh yang aku lihat ini itu contoh yang kurang baik sih sebenarnya. Kami punya nih geng, bukan geng sih, tapi pokoknya lingkaran pertemanan itu adalah kita berberapa gitu, berlima, berenam gitu. Salah satu dari si teman di lingkaran ini kalau sekarang aku bisa melihat dia itu toksik sih. Ya,
toxic atau nggak bijak, childish lah gitu. Tapi aku lebih lebih berat ke arah dia toxic. Oke. Jadi si toxic ini dia tuh kayak lagi jengah sama salah satu temen kami. Yang ada di circle itu juga? Ada di circle itu juga, sama-sama lingkaran pertemanan itu juga. Dia kayak lagi jengah gitu. Dia bilang katanya, oh si temen yang itu tuh dia suka mau tahu aja gitu semua hal yang dilakukan sama si toxic ini, kayak si teman itu kepo gitu. Itulah ini makanya kita nyebut dia kepo setelah itu. Dan si toxic ini tuh ya sebenarnya sih cukup valid ya, sebenarnya cukup bisa dimengerti ya kalau kayak ada temen yang kita cerita apa terus dia mau tahu semua detil-detilnya, yang sampai kok lo gini, kok lo gitu, kok ini, terus ini gimana, kayak mau tahu spesifik detil itu kan sebenarnya kadang ya lo ngapain sih lo nanya ini tuh ke gue gitu, sedetil itu bisa kan sebenarnya ngomong gitu. Kayak aku juga kalau di kantor lama gitu ada yang nanya, lo mbak mau ngapain, apa sih mau tahu aja. Kan bisa kan ngomong gitu sebenarnya. Nah tapi entah kenapa si toxic ini bukannya ngomong ke si kepo, dia malah jadi gosipin si kepo ke kita. Di sini berarti si toxic sama si kepo dua orang yang berbeda ya? Dua orang berbeda. Teman di satu circle pertemanan. Ya. Oke, gitu. Jadi si toxic ini malah jadi ngomongin si kepo di belakang. Ngomongin si kepo di belakang. Oke. Terus, aduh, bahkan sampai kayak misalkan nih aku atau teman lain ada yang ngajak ngobrol si kepo gitu, atau atau kita ada komunikasi sama si kepo. Si toxic ini terus kayak gini. Cie, lo kepo number 2 ya, kayak gitu-gitu. Oh, si toxic ini yang ngomong? Iya. Oke. Jadi kok kayak nyindir? Ke kita, kayak ke aku gitu. Kayak misalkan aku abis ada kelas apa, terus aku ya ngobrol sebentar sama si kepo gitu. Terus toxic ini kayak gitu, kayak ngenyein gitu. Iya. Cie, lo mau jadi kepo number 2 ya. Nyindir lah. Jadi nyindir jadinya. Jatuhnya kan sebenarnya bullying ya. Iya, hitungannya jadi gitu. Karena dia jadi kayak pengen bikin si kepo jadi nggak punya teman gitu. Iya, secara nggak langsung. Akhirnya kayak si kepo ini nyadar. Terus si kepo ini ngajak ngomong si toxic. Terus ngomong. Ada dramanya ya? Adegannya tuh kayak dari AADC gitu loh. Kayak lebay banget gitu. Kayak iya, jadi si kepo ngajak ngomong si toxic. Terus si toxic ini kayak nangis, terus ya minta maaf sambil nangis gitu, terus peluk-pelukan lah segala, sambil nangis gitu loh. Minta maaf gitu. Iya. Nah cuma disinilah yang bikin aku nyadar betapa dia ini bukan cuma childish gitu ya, tapi dia juga toxic. Itu karena setelah dikonfrontasi sama si kepo dan setelah dengan segala drama itu, si toxic ini tetap ngomongin si kepo di belakang. Oh, iya berarti dari dianya sih mbak, yang punya kepribadian yang memang apa ya? Si toxicnya ini kayak apa sih, bahkan ngomongin kayak si kepo itu waktu dia ngekonfront, bukan teman yang sehat lah. Iya. Jadi kayak si kepo tuh waktu konfront dia ngomongnya pakai bahasa Inggris loh gitu-gitu. Terus kayak ya mungkin si kepo lebih gampang mengekspresikan dirinya dalam bahasa Inggris ya, kita kan nggak tahu juga ya. Jadi ya terus kenapa si toxic ini cuma ya gitu lagi gitu. Jadi udah pun drama minta maaf, tapi masih nggak berubah. Iya. Gitu, nggak ada perubahan. Minta maafnya berarti palsu kan, gitu. Jadi disitulah aku bisa bilang inilah contoh yang salah kalau lagi konfrontasi ke teman. Iya. Gitu. Karena gitu deh. Sebenarnya kan konfrontasi yang sehat itu bukan dengan cara tantrum atau
ngamuk, tiba-tiba ngamuk, atau mungkin kayak tadi lah ada drama-dramanya ya, yang malah memang kok terlihatnya kayak pura-pura, karena ternyata kan setelah kejadian konfrontasi, walaupun yang waktu itu yang memulai menginisiasi yang si kepo ya tadi kan, tapi kan tetap ternyata kan dia di belakang si toksik ini, yang temen toksik ini tetap di belakangnya tetap masih membicarakannya lah, bahkan bukan membicarakan hal-hal yang baik gitu loh, malah kayak nyelek-nyelekin, seolah-olah kayak yang kemarin itu apalah, cuma gitu-gitu aja kayak gitu. Iya, jadi kayak malah berarti aduh si kepo nih ngapain sih hal kayak gitu aja diomongin gitu. Malah jadi ada yang ngomongin kayak gitu juga. Iya. Padahal ya justru kan dia yang aneh, kok dia nggak seneng dengan si kepo yang terlalu mau tahu urusannya. Bukannya dia menyampaikan itu, tapi dia malah menggosip, malah menggosip, ya, ngebully gitu. Iya. Aku agak itulah yang nggak sehat tuh kayak gitu. Karena seharusnya kan ya konfrontasi yang sehat itu ya kita ngobrol kayak biasa, tapi sama-sama dalam kondisi kepala dingin. Maksudnya kepala dingin tuh kita nggak dalam kondisi emosi ya. Jadi kayak makanya tadi nggak ngamuk, nggak tantrum. Ya mungkin adalah tangis-tangisan kalau memang secara emosional itu menyentuh ketika kita jujur-jujuran, karena kan sebenarnya konfrontasi itu kita seperti jujur memberitahukan ada apa sih, dan misalkan kalau memang temennya ini melakukan kesalahan atau mungkin memang menyakiti hati kita sebenarnya, atau kita berusaha mengingatkan, pastinya kan mungkin ada, apalagi sama perempuan ya, biasanya kan akan adalah percik-percikan emosional yang maksudnya jadi ya jadi mungkin adalah sedikit tangis-tangisan, tapi bukan berarti pun itu di setting lah seperti itu harusnya benar-benar real, genuine, tulus gitu. Nah, kalau saya kalau Mbak gimana nih pengalaman konfrontasi? Kalau saya sih yang paling aku inget lah, walaupun tidak terlalu inget banget cuma punya temen yang memang bisa dikatakan karena kami dulu sering satu kelas, sering ngerjain tugas bareng, jadi ya aku katakanlah memang jadi lebih sering sama dia waktu itu. Dan ya dia juga kadang-kadang cerita lah sama aku. Kebetulan juga waktu itu dia deket lah sama teman yang memang juga satu angkatan sama saya, dan arahnya memang mau pacaran lah seperti itu. Punya pacar. Temanku punya pacar lah, intinya seperti itu. Ya sudah, aku kan ya kalau udah pacaran kan pastinya dia lebih waktunya tuh mungkin kalau sama kawan-kawannya memang jadi lebih lebih berkurang lah, dia memang jadi lebih banyak menghabiskan waktu sama pacarnya. Cuma karena memang temennya ini kebetulan juga masih satu angkatan sama aku kan, jadi aku kan masih bisa melihat tindak tanduknya. Apa sih maksudnya? Bisa tahu gitu loh. Ini misalkan mereka nih ngapain gitu loh. Gaya pacarannya kayak apa, karena kan masih di lingkungan yang sama seperti itu. Jadi setelah kuperhatikan, ya walaupun kuperhatikan ini bukan yang karena memang kuperhatiin terus ya. aku bukan pemerhati atau stalker. Jadi ya cuma memang waktu itu aku ngelihat kok kayaknya temenku ini tuh jadi kayak lebih dikontrol lah sama pacarnya ini. Maksudnya dan kadang-kadang itu dikontrolnya kayak gimana? Misalkan nih kalau mau si cowoknya misalkan mau melakukan A, terus misalkan minta tolong sama pacarnya lah, sama kawanku ini misalkan. Tapi misalkan kawanku tuh entah nggak mau nolak apa gimana. Kalau nolak kayaknya si pacarnya ini bakal mengatakan sesuatu yang mungkin malah ngancem lah, mungkin bahasanya ya, tapi bukan ngancem pakai pisau. Maksudnya mungkin ngancem yang malah bikin si ceweknya ini, si temanku ini jadi kayak was-was, jadi kayak takut lah. Sebelumnya dia tuh bisa gitu loh ngambil keputusan sendiri, atau dia bisa nolak sebenarnya. Jadi karena waktu itu aku ngelihat kok kayaknya teman aku kok seperti gitu ya modelnya, walaupun aku nggak selalu sering sama dia. Jadi adalah suatu saat
pas lagi ngobrol gitu, pas lagi berdua lah aku sama temanku ini ya aku menyampaikan lah. Pertama biasanya ketika dia habis curhat sih. Jadi kayak jadi aku tuh biasanya melihat situasi ya. Nggak langsung tiba-tiba aku langsung ngomong aja saat itu. Jadi biasanya jadi biasanya aku berani untuk menyampaikan ini, walaupun ini konfrontasinya nggak langsung melibatkan aku ya, maksudnya aku yang nggak terlibat dalam hubungan itu, ya kan, tapi aku karena melihat temen aku ini kok sepertinya juga merasa kesulitan sebenarnya, tapi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa, akhirnya aku ingatkan lah, jadi kayak bahasanya konfrontasi ya ini, aku ingatkan kayak ya coba kamu renungkan dulu lah ini, soalnya kok aku melihat kayaknya dia kok begini ya gitu. Jadi tapi waktu itu memang aku bilang ini bukan maksudnya menjelek-jelekan pacarnya ini, tapi memang aku lihat tuh sepertinya tuh kamu tuh kok kayak jadi tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jadi kayak nggak bisa lebih mandiri lah seperti itu. Padahal kan maksudnya masa-masa pacaran pada saat itu kan selain masa-masa perkenalan lah ya, maksudnya buat semakin dekat, yang nanti mungkin arah bisa ke serius, cuma kan nggak sampai segitunya gitu loh. Nggak usah tergantung. Iya, nggak sebergantung sepenuhnya gitu. Seperti itu, karena kan mereka juga sebenarnya masih sama-sama masih muda, masih bisa belajar mengambil keputusan sendiri gitu kan. Apalagi kan temen perempuan, jadi kayak aku ingatkan hal seperti itu. Memang sih respon pertamanya memang nggak langsung bagus ya, jadi kayak kesannya kayak jadi kayak menjelek-jelekan tadi lah, walaupun tadi aku udah bilang mereka berantem gitu. Padahal udah bilang intensiku bukan seperti itu. Cuma ya aku akhirnya bilang sih ya ini aku sebenarnya cuma mau mengingatkan kamu, terserah kamu mau ngikut apa enggak, karena kan ya tadi ya aku kan tidak terlibat langsung, dan aku hanya memang punya maksud tulus buat ngingetin aja, supaya dia bisa tahu gitu loh kenapa. Itu juga mungkin dipengaruhi juga karena aku sebelum pernah pengalaman punya kawan yang kurang bagus, jadi makanya aku aware dengan itu, dan aku kayak menunjukkan toxicity dalam pertemanan atau dalam pacaran, toxicity ya gitu, ya aku cuma bisa ngingetin saat itu begitu. Memang sih waktu itu tadi kayak yang tadi saya bilang, responnya nggak langsung nurut ya, maksudnya nggak langsung baik ya, ada penolakan, tapi ya sudah, karena aku juga dari awal jadi sempat dijauhin gitu. Ya lebih jadi nggak sering bareng aku lagi sih. Tapi waktu itu aku ya sudahlah, yang penting kan aku udah punya maksudku tuh baik gitu loh, dan aku nggak ngomongin dia juga, aku beneran pure cuma mau ngingetin aja udah gitu. Entah dia nanti mau nurut apa enggak, ya sudahlah terserah dia, dia juga udah dewasa gitu loh. Maksudku tadi aku juga membuat batasan juga di aku gitu, makanya aku hanya bisa melakukan itu gitu ya, walaupun selang beberapa waktu kemudian ya akhirnya dia bisa mengambil keputusan, maksudnya dia berani mengambil sikap lah, which is kayaknya mungkin bukan hanya karena aku doang yang ngingetin, kayaknya adalah temen yang lain juga yang ngingetin dia. Jadi kayak dia bukan hanya diingetin sama aku, karena mungkin kalau kayak gitu dia bakal mengira ya aku subjektif, iyalah seperti itu. Tapi kan kalau cuma lo doang kok yang ngomong kayak gini kok ini. Ya situasinya saat itu jadi kayak gitu. Jadi karena dia waktu itu mungkin kayaknya adalah temen dia yang lain lah yang juga ngingetin. Jadi dia ngerasa oh ini udah ada dua pendapat nih yang sama gitu loh. Makanya akhirnya dia mencoba introspeksi lah, kayak berbenah diri gitulah, seperti itu. Jadi ya itu pengalaman aku mencoba untuk mengkonfrontasi temanku terkait bagaimana hubungan dia waktu itu sama pacarnya saat itu. Jadi walaupun memang tidak selalu ya, kadang hasil konfrontasi itu bagus, maksudnya tadi nggak langsung selesai, nggak langsung diterima, biasanya adalah penolakan, terutama kan apalagi kalau misalkan terkait sesuatu yang mungkin kita sampaikan tidak serak gitu lah misalkan gitu kan, jadi kan dia nggak langsung bisa berpikir dengan positif langsung saat itu, kayak ada benarnya ya, biasanya tuh nunggu waktu dulu gitu loh baru akhirnya sadar, biasanya gitu. Betul. Jadi aku itu pengalamannya. Ini berarti kan ini contoh yang bagus ya setelah contoh yang imbang. ada yang begini aneh gitu. Dan berarti kan Mbak waktu ngomong ke si temennya
nggak pakai nangis-nangis, Enggak. jadi benar-benar cuma Iya, itu juga respon karena dia habis curhat sih. Jadi Iya. kayak saya ngasih tahu lah seperti itu. Nah, berarti kan di sini konfrontasi yang sehat itu bisa terjadi waktu hubungannya juga Sehat. gitu. Iya, nggak marah-marah. Nah, karena kalau di sini Mbak kan temennya masih terbuka ke Mbak. Iya, saat gitu. itu. Jadi Mbak pun Masih masih bisa cerita. kasih Iya, pengingat. pengingat konfrontasinya masih bisa gitu. Sementara tuh si toksik dan si kepo, ya si toksiknya itu bukannya ngomong tapi dia malah ngejauhin gitu kan. Oh iya. Bukannya menyampaikan isi hati dan isi pikirannya itu, tapi dia malah ngapain sih gue mesti ngomong sama dia lagi, gue nggak mau ngomong sama dia lagi, gitu kan. Terus jadinya kayak gitu ya, jadi kan dari situ aja kayak hubungannya nggak sehat ya berarti. Itu nah, itulah hubungan yang sehat, itu dasar dari konfrontasi yang sehat. Iya. Dan setelah itu kan nggak berhenti temenan kan? Enggak. Tetap maksudnya. Dan menurutku ya ada baiknya ketika kita sedang melakukan konfrontasi seperti ini, bahkan dalam kondisi misalkan memang melibatkan kita sendiri ya tadi, misalnya dalam pertemanan itu, ada baiknya juga kita menyampaikan maksud kita juga sih, kayak ini aku ngomong kayak gini itu karena apa. Jadi supaya memang menghindari salah paham. Sama emang itu terkadang jujur tuh kan tidak selalu menyenangkan hati. Iya. Iya kan, Mbak? Nah, ini dia jadinya berarti kan konfrontasinya itu bukan buat ngata-ngatain dia. Iya. Nah, konfrontasinya itu untuk supaya teman yang kita ingatkan itu ada perubahan, ada perbaikan, seperti itu. Jadi berdasarkan ini apa aja nih kalau gitu karakter konfrontasi yang sehat dari contoh Mbak tadi. Jadi kalau aku lihat berarti pertama ada isu yang spesifik. Iya, isu yang spesifik. Ya itu tadi, kalau di caseku tadi ya tadi lah ya, temanku saat itu kondisinya punya pacar, tapi pacarnya kondisinya kok sepertinya tidak membuat temanku ini bisa jadi lebih independen. Nah, kayak lebih malah kayak lebih dikontrol lah, seperti itu. Makanya isu spesifiknya itu. Kalau mungkin case-nya Mbak tadi apa ya? Sebenarnya kan kalau di case-nya aku yang si toksik ini tidak langsung lakukan Si toksik ini kan sebenarnya ya valid banget kan dia buat bilang dia tuh bisa loh. Bisa melakukan banget konfrontasi dari awal, tapi juga yang baik ya. Bahkan bisa juga sambil dibecandain kan bisa ya, kayak gitu. Ya elah lo kepo banget sih, kan tinggal digituin doang gitu. Tapi ya entah kenapa kok nggak bisa langsung gitulah intinya. Nah itu jadi itulah harus ada isu yang spesifik, bukan cuma kayak lo nih orangnya jahat ya gitu. Oh iya. Maksudnya apa gitu? Coba jelasin apa sih perilaku atau perbuatan yang kok kurang pas. Jadi jangan langsung dikatain ya. Ketika kita ada isu spesifik, terus jangan langsung ngatain orang itu dong. Langsung maksudnya dengan kayak, ih kamu jahat deh, ih kamu kok kepo sih gitu. Tapi nggak dilanjutin juga kayak, kalau sebenarnya aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu tuh begitu. Gitu loh. Kan kita punya privasi, atau kita kan ada batasannya walaupun kita temenan. Kalau itulah yang pertama tuh. Kalau yang kedua, konfrontasi yang sehat itu tuh one to one ya. Di sini ngomongnya apa sih, one on one atau enggak? Pokoknya empat mata antara dua orang ini yang memang sedang harus menyelesaikan konflik itu. Atau mungkin kalau misalkan memang konfliknya nggak cuma sama satu orang, dua orang, ya udah pokoknya ya bertiga ini, bukan yang membawa rombongan. Iya kan, Mbak? Membawa rombongan. Rombongan maksudnya di depan orang, di depan publik gitu, atau nggak di depan teman-teman lain yang mungkin mereka bukan temennya kita, misalkan gitu, hanya supaya dilihat orang. Nah itu juga bukan konfrontasi yang sehat ya. Itu yang aku bingung ya, kayak kita kan zaman kita AADC kan ini banget ya,
ngehit banget. Di situ kan juga sebenarnya kayak si Cinta sama gengnya itu kan ribut gitu ya. Terus gengnya ngerubungin apa sih? Ya gitu kan, kayak semacam ngegengin si Cinta gitu, kayak A I U E O gitu. Ya kan sebenarnya kan nggak harus begitu ya. Iya, walaupun ya mungkin satu maksudnya teman-temannya mau belain si Cinta ini maksudnya. Tapi kan bukan berarti kayak orang mau demo ya. Maksudnya itu kan hitungannya jadi kayak bergu gitu loh. Iya, ngelabrak bareng-bareng. Nah itu konfrontasi itu bukan maksudnya bikin orang jadi ngelabrak gitu. Bukan yang kayak gitu. Ya namanya pertemanan dewasa. Udahlah, ngapain sih kayak masih SMP aja ngelabrak. Ngomong one on one, heart to heart gitu. Kamu ini tuh ada hal yang kurang pas yang kayaknya kamu lakukan kemarin gitu. Jadi coba dibenerin gitu. Jadi ngelabrak jangan, ngegosipin di belakang juga jangan. Ya kan? Iya. Kayak kalau kamu nggak suka sama perilaku seseorang, daripada kamu gosipin, itu nggak menolong orang yang bikin salah. Jadi introspeksi. Iya, karena orang yang bikin salah tuh ya nggak ngedenger dari kamu sendiri kan. Kayak kamu nih kemarin sudah melakukan begini dan ini salah gitu. Dia nggak ada hal yang buat bikin dia merasa perlu introspeksi, satu. Dan kedua, yang ngegosip, apa sih untungnya ngegosip gitu kan, cuma kamunya juga jadi buang-buang waktu gitu. Jadi gitu, inilah soal ngegosip ini tabiat yang aku juga lihat di di kantor lama. Jadi begitulah, ada bukannya didisiplinkan, bukannya disampaikan secara dewasa gitu ya, tapi malah ngegosip di belakang. Ya seperti si temen toksik tadi gitu, yang ujungnya ya nggak jadi ada konfrontasi sehat dan nggak jadi ada perubahan yang lebih baik. Iya, karena tujuannya ada konfrontasi yang sehat dalam pertemanan itu kan adalah supaya pertemanan kita itu berkembang ke arah yang lebih baik. Dan manfaatnya bukan hanya untuk satu orang tertentu, tapi ya dua-duanya juga bisa mengalami perubahan yang baik. Kayak oh ternyata aku bisa berubah nih ke arah baik karena contohnya Mbak Sherly, ketika aku salah Mbak Sherly ngingetkan. Sebaliknya juga misalnya Mbak Sherly sedang tiba-tiba melakukan misalkan kesalahan, terus aku ingatkan. Tapi tadi dengan cara yang sehat ya, tadi bukan yang aku ngomel-ngomel, tiba-tiba ngamuk, atau aku bawa orang ngelabrak Mbak, atau aku ngomongin Mbak di belakang, terus Mbak dengernya dari orang, kayak gitu-gitulah. Itu bukan yang sehat, seperti itu. Itulah. Dan kayaknya orang itu masih sering banget menghindari konfrontasi ya. Itu karena sebenarnya kayak tadi aku udah sempat sebut di awal, konfrontasi itu kan sebenarnya karena jujur-jujuran, jadi kita tuh seperti membuka sisi rapuh kita juga. Iya. Ya kan Mbak? Betul. Karena jujur kan tadi nggak selalu menyenangkan. Jadi kadang-kadang juga itu bisa menyakitkan, sehingga orang juga tahu, oh ternyata kita tuh rapuh loh. Itu. Kita sakit loh ternyata kalau digituin. Karena kita bukannya cuma lo error lo atau apa gitu. Kita bukan cuma ngata-ngatain, tapi kita secara jujur, secara terbuka menyampaikan apa yang kamu lakukan itu bikin aku khawatir, apa yang kamu lakukan itu bikin aku gak nyaman. Itu kan, jadi kan semacam mengakui kekuatan dan pengaruh orang lain terhadap kita. Jadi memang ada segi kerapuhannya juga gitu di konfrontasi yang sehat ini. Dan ditambah lagi karena tadi kita ini orang dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tenggara, kita itu punya kecenderungan gengsi yang tinggi. Iya. Jadi kayak ngapain sih aku harus ngomong ke dia kalau aku tuh sebenarnya ini gitu. Ini soal konfrontasi dalam pertemanan yang sehat ini, ini didukung oleh riset
Oke. Dr. Jordan Peterson. Mhm. Nah, dia menyampaikan kalau dalam hubungan interpersonal, ini nggak cuma buat teman tapi juga buat pasangan gitu ya. Iya. Itu ada rasio interaksi positif dan negatif yang bisa memprediksi apakah hubungan ini akan langgeng atau enggak. Jadi risetnya dan datanya si Dr. Jordan ini, dia bilang kalau dalam hubungan itu setiap ada satu interaksi negatif, terus interaksi positifnya di bawah 5. Oke. Jadi misalkan dalam satu hari dia berantem sekali gitu, tapi terus nggak ada happy, nggak ada seneng-senengan bareng gitu selama sehari itu di bawah 5 kali gitu misalkan. Dan itu terjadi tiap hari, itu biasanya hubungannya nggak langgeng. Ya lumayan dimengerti lah kan kalau kayak ada domestic abuse, KDRT gitu-gitu, ya itu kan hubungannya jadi nggak langgeng karena interaksinya negatif terus, ada kontrol atau apa gitu. Jadi ada rasio ya? Ada rasionya. Oke. Menariknya, interaksi yang positif doang juga nggak bikin langgeng. Iya sih. Jadi dari rasio ini, itu tadi satu interaksi negatif nggak boleh di bawah 5 kali interaksi positif. Tapi kebalikannya, satu interaksi negatif, terus interaksi positifnya di atas 11 kali, itu juga nggak langgeng. Nah, inilah riset yang menunjukkan kalau manusia itu ya pada akhirnya perlu untuk bertumbuh gitu kan. Karena dengan adanya konfrontasi itu tadi ada pertumbuhan bersama, ada saling komunikasi gitu, terbuka dengan apa yang kita rasakan. Kalau lebih dari 11 interaksi positif itu kan berarti salah satu dari dua pihak itu jadi kayak keset welcome gitu kan. Jadi yang satu mau ngapain aja nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Ini ya, sekarang bahasanya dulu Mbak, people pleaser. People pleaser, cie. Maksudnya, kalau gue bahasa jadul ya keset welcome. Iya, keset welcome tadi adalah bahasa jadul. Orang-orang sekarang kan kayaknya mau bahasanya gitu, cuma hanya pengennya nyenengin aja, walaupun sebenarnya dia mendem mungkin gitu loh, atau ada sesuatu sebenarnya itu nggak nyaman atau nggak setuju, cuma karena dia menghindari itu buat menyampaikan itu, ya udahlah dia. Nah aku terima kamu apa adanya. Enggak gitu. Manusia pada akhirnya perlu bertumbuh gitu, perlu dikasih tahu kalau ada pengoreksian yang harus dilakukan, ya itu harus dilakukan secara dewasa. Gitu deh. Ya? Nah, jadi dari episode ini tadi kita mau merujuk ke Amsal 27 ayat ke-6. Ya, kita lihat Amsal 27 sebagai pengingat kita untuk hari ini tentang konfrontasi yang sehat ya dalam pertemanan. Itulah. Amsal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Wah, ini jelek banget sih. Tapi benar. Itulah. Jadi kalau ada temen ngingetin, apalagi kalau cara mengingatkannya udah dengan hati-hati, baik-baik ya. Dengan maksudnya baik. Dengan bukan cuma kayak elah lu gitu. Oh iya, itu kita harus bisa bedain ya Mbak. Bukan cuma ngebully-bully yang kayak ya elah lu gitu aja kok baper, apa kayak gitu. Iya. Ngeliat-liat situasi, hati-hati ya, pelan-pelan. Yes. Bukan kayak di depan orang-orang kayak ya kalau dia mah itu tergantung sama cowoknya kayak gitu. Bukan yang kayak gitu ya, bukan buat jadiin bahan ejekan, tapi beneran ini loh sesuatu yang sebaiknya kamu pikirkan. Iya, gitu deh. Ya, ternyata nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung
obrolan kita ya di sini Yes. episode ini ya Mbak. Jadi biar nggak ketinggalan untuk episode selanjutnya, bisa di-subscribe kanal Ruang Tamu ini ya. Yes, sama jangan lupa kasih komentar. Kalau kamu belajar sesuatu yang baru dari episode ini, di like ya. Dan oh ya, komentar juga karena suara kamu akan kita dengar. Ya. Yes. Oke, jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan kembali lagi nongkrong dan ngobrolin topik yang gak kalah seru hanya di Ruang Tamu.